Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami terbuka di hadapan-Mu, dan tidak ada satu perkara sekecil apapun yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Ini kami Tuhan datang dengan penuh kerinduan. Ini yang terbaik yang boleh kami berikan. Bukan harta benda, tetapi hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui hidup kami nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah segala pujian dan pengagungan berkenan bagi nama-Mu. Dan kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus urapilah kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masuk di bulan Maret. Ya, jadi bulan Maret ini tema besarnya adalah untuk kita menjaga hati. Hati-hatilah menjaga hatimu dengan hati-hati. Wah, iya, hati-hatilah menjaga hati dengan hati-hati. Oke, dasar dari firman Tuhan ini saya ambilkan dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Sudah ketemu? Di depan juga ada. Oke, saya bacakan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup seseorang itu akan bisa dilihat ya dari mungkin orang lihatnya dari luarnya. Tetapi sesungguhnya yang terlihat di luar itu seringkali adalah reaksi dari dalam. Contoh nih, kalau saya sedang anyel, ya, saya nggak ngomong anyel. Maaf, contoh dengan Mas Haji, saya kecewa sama dia. Saya nggak perlu ngomong, Ji, aku kecewa sama kamu. Nggak perlu gitu, akan kelihatan. Ya, hati saya itu kecewa banget sama dia ketika papasan sama dia itu. Saya pura-pura nggak lihat lah, ya. Dia nyapa, Pak Kris, todok kerungu lah, gitu ya. Jadi seringkali terus itu kelihatan dari situ. Pentingnya menjaga hati karena segala sesuatu yang saudara dan kita lakukan haruslah dasarnya dari sini. Termasuk saudara dalam melayani Tuhan, termasuk saudara beribadah kepada Tuhan, pastikan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Jadi bukan sekedar sing penting. Tidak. Fokus, perhatikan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ingat, bukan tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada orang-orang Yahudi, ahli-ahli kitab, maka itu semua tidak berarti. Jadi tuntutannya adalah lebih benar. Benar dan tidak sebuah ibadah memang Tuhan yang menilai. Tapi perhatikan, Tuhan selalu melihat hati. Karena aktivitas luar itu bisa menipu. Tetapi hati Tuhan lihat. Contoh kalau di dalam renungan pagi kemarin tentang Samuel yang diutus Tuhan untuk mengurapi ya seorang yang akan menggantikan Saul. Gak ngerti siapa karena gak pernah disebutkan namanya. Berangkatlah dia sampai di rumahnya Pak Isai. Sampai di situ satu persatu anaknya Pak Isai tampil di depannya Nabi Samuel ini. Lalu apa yang terjadi? Lewat satu, wah tampangnya meyakinkan, gede dur, tegap. Tapi Tuhan berkata tidak. Wah mungkin ini kelihatannya dia punya karisma, mungkin gitu ya. Tetapi semua ditolak. Firman Tuhan berkata bahwa aku sudah menolak dia. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi aku melihat hati. Gak ada anak-anak yang bisa dipilih kecuali akhirnya yang tanda kutip sebetulnya tidak diperhitungkan manusia. Termasuk Pak Isai sendiri tidak memperhitungkan anaknya yang satu ini, yang namanya Daud ini. Daud tidak diperhitungkan, makanya Daud gak ada di situ. Padahal biasanya kalau ada nabi Tuhan datang ke sebuah kota atau sebuah tempat, di situ akan ada penyambutan.
Ya, kayak pejabat masuk ke daerah gitulah. Wah, ini dari pusat ini. Wah, langsung semuanya disiapkan. Termasuk ada jamuan. Sampai Samuel berkata, kita nggak akan makan sebelum yang satu itu. Gitu. Saudara baca deh kisahnya. Akhirnya dipanggil. Di mana dia? Angon. Menggembalakan kambing domba. Loh, di sini di rumahnya akan ada pesta. Loh, ada makan juga menyambut seorang nabi Tuhan. Tetapi salah seorang anak loh, ini bukan hambanya, ini anaknya dari Isai tidak diundang di situ. Mikir saya kadang-kadang juga, wah berarti diskriminatif sekali. Kenapa? Mungkin, sekali lagi karena saya tidak tahu persisnya, karena pertimbangan-pertimbangan badannya tidak segagah dan tegap kakaknya. Karena disebutkan Tuhan mengatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata. Yang dilihat manusia apa? Badannya oke, fisiknya kelihatan kuat gitu kan. Nah, tetapi Tuhan melihat hati. Berarti di sini secara penampilan mungkin belum memenuhi syarat. Nanti kita lihat juga kisah selanjutnya pada waktu kakak-kakaknya Daud ini ada di medan perang. Di situ ada seorang raksasa yang namanya Goliat. Daud ada nggak di situ? Nggak ada lagi. Daud pun nggak ada di antara mereka. Masih mengembalakan kambing domba. Ini unik sekali ini. Ini berarti memang Daud ini posturnya tidak memenuhi syarat mungkin untuk ikut wajib militer. Itu kayak wajib militer ya. Jadi Saul menggerakkan rakyat, anak-anak muda semua ikut. Tetapi Daud kok ora. Kok bisa lolos? Mesti ada sesuatu yang dianggap kekurangan. Ya, sisi lain kalau kita merasa, wah aku ada kekurangannya, bersyukurlah. Mesti ada sesuatu yang istimewa disiapkan untuk hidupmu. Daud ini tidak diikutkan loh di wajib militer itu. Malah disuruh bapaknya, "Teon kakakmu kabare piye?" gitu loh. Dan justru di situ orang yang tidak diperhitungkan manusia ini dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Bermula dari hati yang dilihat Tuhan. Ingat, Tuhan melihat setiap hati kita. Sekarang pertanyaannya, apakah isi hatimu? Halo? Kalau diberi pertanyaan, apakah isi hatimu? Di sini ada cinta. Oh ya, puji Tuhan, ya. Ada kasih sayang, ada pengampunan, ada pokoknya yang baik-baik. Ada enggak yang kurang baik? Adakah hati kita diisi hal yang kurang baik? Disadari atau tidak, telinga kita ini seperti torong ya. Sesuatu masuk ke sini itu nggak langsung bablas. Seringkali kalau yang bagus, yang indah, yang pokoknya yang kudus, malah seringkali bablas. Plung, nasihat yang baik dari orang tua, plung, nasihat yang baik dari PKS-nya, plung, bablas. Tapi begitu sesuatu yang kurang enak, teguran misalnya, plung ning ati. Karena seneng ragu. Padahal belum tentu. Hati-hati. Makanya hati-hati dalam menjaga hati. Ada ungkapan bilang gini, hati itu seperti kaca. Ya, ada Mas Tias di sana yang tukang koco. Nek kaca itu pecah, kira-kira bisa dipulihkan 100% enggak? Tukok ke lem koco, tukok ke apa? Bisa. Nempel lagi bisa. Tapi tetap bekasnya kelihatan. Tidak bisa sempurna. Kecuali dilebur dibikin baru. Jadi artinya apa? Hati-hati supaya hati kita ini tidak mudah pecah. Ya, menjaga hati dengan sangat hati-hati. Ya, jadi mari kita uji diri kita masing-masing. Saya tidak mau kita melihat orang lain. Si A kan berarti ngono ya, enggak. Nah, si B kayak ngono, enggak perlu. Lihat diri kita masing-masing. Bagaimana dengan hati kita? Firman Tuhan mengingatkan dengan jelas, jaga. Jaga itu dilindungi dengan segala kewaspadaan. Biar kewaspadaan ini. Kewaspadaan itu siaga penuh. Hari-hari ini ada perang. Ada yang mengikuti berita? Ukraina diserang Rusia. Ya, kita patut berdoa, tapi saya mengingatkan doanya harus kedua-duanya didoakan. Jadi gereja-gereja Tuhan di Ukraina kemarin kirim kabar untuk minta dukungan doa dari seluruh umat Kristen khususnya sedunia. Sementara di Rusia pun sama. Gereja-gereja juga berseru,
tujuannya sama, damai. Ya, mereka orang-orang yang butuh didoakan. Ya, bagian kita mendoakan. Nah, menjaga dengan penuh kewaspadaan seperti seseorang dalam suasana perang, seperti Ukraina misalnya. Mereka itu siaga terus. Kenapa? Karena sewaktu-waktu tentara Rusia bisa masuk ke kota, ibu kotanya atau ke kota tempat mereka tinggal. Sehingga ada kewaspadaan tingkat tinggi. Nah, menjaga hati dengan kewaspadaan juga kurang lebih demikian. Artinya apa? Ada filternya dalam diri kita. Jangan semua masuk ke hati. Firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Jadi akan ketahuan apa yang selama ini masuk ke dalam hati kita. Kalau yang masuk dalam hati kita ini adalah, oh nasihat orang tua, oh pesan firman Tuhan, oh kata-kata yang baik, itu akan tersimpan di sini. Sehingga ketika menghadapi sesuatu, atau masalah, atau pergumulan, atau tertekan hidupnya, yang keluar pasti yang baik-baik. Jadi seringkali isi hati keluar tuh paling gampang caranya piye? Ketika orang dalam tekanan. Saudara memasukkan sesuatu ke dalam plastik. Katakanlah misalnya air teh gitu aja lah ke dalam plastik. Selama dalam plastik ya biasa aja. Kalau plastiknya itu nggak kelihatan. Tapi begitu saudara tekan, ya, nyemprotnya nanti akan kelihatan aslinya isinya apa. Hati kita sekilas mungkin ya kelihatan baik-baik saja dari luar. Tetapi biasanya ketika seseorang kepepet, ketika seseorang mengalami tekanan dalam hidupnya, akan muncul. Ya, jadi kalau isinya selama ini firman Tuhan, kata-kata hikmat, nasihat semua dimasukkan yang baik-baik, maka yang keluar juga itu. Sebaliknya, ketika yang masuk ke dalam hatinya itu, ya omongan orang, kebun binatang, saya sudah nggak pakai itu lagi. Hutan rimba saya pakai istilahnya. Karena kalau binatang terbatas ya. Pokok semua binatang-binatang, perkataan yang tidak enak yang kita dengar. Sekalipun mungkin ya kita sih nggak pengen memasukkan. Maka seringkali Pak Yusuf Progo atau Pak Adi bilang gini, kalau dilokke uang, disindir uang yang menyakitkan, jangan masukkan hati. Gojekannya apa? Biar masuk sendiri. Yang artinya nggak bisa dibendung. Memang suara-suara yang kita dengar itu mempengaruhi isi hati kita. Kalau kita mendengarkan sesuatu yang baik, akan baik juga, keluarnya juga baik. Tapi kalau dengernya yang nggak baik, begitu juga sebaliknya. Itulah kenapa kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupanmu sebagai anak terang atau anak gelap. Kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan atau anak yang lain. Kalau orang percaya, perkataanmu mesti sesuatu yang baik. Kesandung we ora bengok liyane ning puji Tuhan. Angel ya. Mbak Parni ngangkat manci, jeglok nih bani jemposi gitu. Gitu. Apa kira-kira? Aneh. Saya sering dengar itu. Masih mending. Neng aja nyebut liyane. Ingon-ingonnya aja disebut. Ketiban loro tenan ya sakit. Coba. Jangan nyebut ingon-ingoni. Yesus gitu. Tuhan. Kenapa? Itu adalah ekspresi dari dalam. Apa isi hatimu? Saat kepepet. Saat gak ada cara lain. Kalau hatimu penuh dengan firman. Hatimu penuh dengan nasihat yang baik. Maka itu akan muncul. Piye yo ngadepi kaya ngene piye? Oh, aku punya Tuhan. Coba aku datang kepada Tuhan. Coba aku mau berdiam diri mendengarkan Tuhan. Nanti ketika Tuhan berfirman, aku mau lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kadang-kadang perintah Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan loh. Misalnya sedang bergumul berat. Tuhan bukannya ngasih solusi real, misalnya pergi ke sana, jual ini, beli itu. Kadang nggak gitu. Kadang-kadang perintah Tuhan, ketika saudara bergumul, masalahmu berat. Dia cuma bilang, aku mau waktumu. Apa maksudnya? Coba saudara kalau udah dengar kayak gitu, tanya lagi. Maksudnya seperti apa Tuhan? Aku mau keintiman dengan Engkau. Ambil waktu doa puasa.
dan alami sesuatu. Ya, jadi kuncinya di sini adalah apa? Belajar untuk mendengarkan Tuhan lebih daripada suara yang lain. Nek punya masalah ini suaranya kayak banget, ya kan? Suara-suara negatif banyak sekali. Ya, tetapi coba dengarkan Tuhan. Ini penting, karena ada begitu banyak orang kurang hati-hati dalam menjaga hati, sehingga yang terjadi apa? Hatinya gampang sekali terluka. Hatinya kecewa, luka, dendam apalagi. Dendam biasanya butuh pembalasan, pengen bales gitu loh. Hati-hati, itu semua karya dari si jahat atas hidupmu. Kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, penuhi hatimu dengan Roh Kudus. Penuhi dengan firman. Dan jangan izinkan segala macam tipu daya si jahat itu. Memang kadang-kadang kita diizinkan Tuhan dalam posisi yang tanda kutip dizolimi. Misalnya, ya kita nggak salah tapi difitnah misalnya. Wah, pengennya apa? Bales kan? Ada kesempatan pengennya dus gitu kan? Betul nggak? Itulah daging kita. Tapi coba dengarkan Tuhan. Tuhan, pembalasan tuh hakmu, aku nggak membalas. Ingat Yusuf ketika dia ada kesempatan balas ke saudaranya. Dia malah berkata, kalian mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bayangkan, orang yang sudah di tanda kutip zolimi luar biasa itu. Zaman dulu kalau cuma dibuang ke sumur itu biasa. Tapi dijadikan budak itu satu yang mengerikan. Kenapa? Karena budak sesungguhnya tidak akan pernah bisa memerdekakan dirinya sendiri. Ingat itu. Dia mau kerja berapa tahun untuk bebas, tidak bisa. Itu butuh tuan atau seseorang yang mau bayar dia dan membebaskan. Makanya dulu ada surat pembebasan budak. Jadi artinya ketika Yusuf dijual itu dianggap wis ora sedulur meneh. Malu dong punya sedulur budak. Betul enggak? Karena itulah Yusuf sudah dianggap bukan saudara lagi oleh kakak-kakaknya dan saudaranya ini. Ngeri sekali itu. Tetapi hati Yusuf luar biasa. Tidak terkontaminasi. Tidak ikut benci jadi dendam atau yang lainnya. Bahkan dia mengasihi, dia mengampuni. Mari saya mengajak hati kita pastikan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dipenuhi dengan hal yang baik. Amin. Coba lihat Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta dan hati satu tempat. Pertanyaannya, harta apakah yang paling berharga dalam hidupmu? Semakin engkau menghargai harta itu, maka semakin hatimu melekat kepadanya. Tidak ingin pisah dengan dia. Apa-apa kudu enek dia. Ya enggak? Saudara punya apa? Misalnya pertama kali punya HP Android misalnya. Wah. Tidur di koloni. Yes toh. Lali ngecas. Gulone getune ra kon mambira tak cas ngopo iso baterainya lobet. Gulone luar biasa. Kok getune ngungkuli kehilangan yang lain. Nah, itu artinya apa? Itu berarti harta yang berharga sekali bagi hidupmu. Sampai melekatnya seperti itu. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Artinya hati dan harta itu kayak menjadi satu. Hati-hati. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Kalau Tuhan kau jadikan yang paling berharga, dalam setiap waktu hidupmu engkau akan selalu pengen dekat dengan Tuhan. Engkau akan selalu memanggil Dia. Amin. Coba jadikan yang terutama itu apa sesungguhnya. Ya, jadi ini sangat-sangat penting. Ya, karena di dalam kita mengikut Tuhan itu enggak hanya sekedar kita jadi pengikut biasa ikut-ikutan, ibadah ikut ibadah, kan ya harus gitu, enggak. Tapi Tuhan mau hatimu yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saat beribadah pun karena hati ini memang merindukan Tuhan. Ya, hati ini butuh Tuhan. Kadang-kadang salah kaprah. Seakan-akan Tuhan membutuhkan kita. Sesungguhnya
Kitalah yang butuh Tuhan. Ayo nyatakan isi hatimu ke Tuhan. Tuhan, ini hatiku. Kayak lagunya itu loh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu. Berani nggak ini nyanyi lagu ini dengan tulus? Bukan nyanyi, tapi memuji atau menyatakan isi hati kepada Tuhan melalui lagu. Beda ya, kalau nyanyi itu saudara nyanyi sekalipun lagunya rohani, asalkan di mulut saja itu nyanyi. Tapi kalau dengan hati yang sungguh-sungguh, ini nggak mudah loh. Tanda kutip, sepertinya rada nantang gitu. Selidiki aku gitu loh. Tapi bukan gitu sesungguhnya. Dia merendah, lagu ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat hatiku, selidiki hati. Apa aku udah bener apa belum hatiku? Apa aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau atau tidak Tuhan? Selama ini piye hidupku gitu loh. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan bagi Tuhan tidak sia-sia. Saudara mau jungkir balik pelayanan luar biasa, tapi kalau nggak ada kasih kepada Tuhan, hatimu dingin, maka semuanya sia-sia. Jadi di kemarin kita bahas ya, di kitab Wahyu 2 itu. Jadi engkau tidak mengenal lelah. Ya, artinya pelayan Tuhan luar biasa. Bahkan punya iman bisa memindahkan gunung, dahsyat imannya. Tetapi tegurannya adalah engkau telah kehilangan kasihmu yang semula. Artinya hatinya sudah mulai dingin. Sudah mulai beku, gak ada kasih lagi seperti dulu. Ditegur Tuhan loh. Dan kuncinya apa supaya bisa dipulihkan? Bertobat. Urusan hati ini urusan paling mutlak penting bagi kita. Saudara mau ibadah, pelayanan seperti apapun, nek nggak ada hati yang mengasihi Tuhan, sia-sia. Sekali lagi, saudara mau berbuat seperti apapun juga luar biasanya pengorbanan. Tetapi kalau hatimu tidak ada kasih kepada Tuhan, sia-sia. Kemarin kita bicara kasih. Sekalipun aku memberikan tubuhku dibakar, sekalipun begini begitu, semua tidak ada faedahnya kalau gak ada kasih. Kasih bicara hati. Kalau kita mengasihi Tuhan tanpa harus disuruh, kita akan selalu memanggil Tuhan. Kita akan selalu cari Tuhan. Seperti sepasang sepasang kekasih. Orang nunggu di WAC, dia akan DCI ngontak. Loh itu loh. Itu kasih gitu. Ben, gendek piye engko. Nah, itu nanya enggak kasih, nek kasih dia akan duluan mencari korane kabar yo. Saudara mengasihi Tuhan, enggak usah nunggu diperintah, saudara akan lakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan rasanya enggak bisa tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Coba, mari kita lihat kita masing-masing dengan Tuhan. Sebegitukah kita mengasihi Tuhan? Dan sekali lagi, kalau engkau terbuka di hadapan Tuhan, kayak lagu tadi selidiki aku, buka hati, di situ semua terlihat. Minta sama Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku, tahirkan hatiku. Kalau sudah diingatkan, oh iya aku cik jengkel karo si A, bereskan di hadapan Tuhan dulu. Yang pertama bereskan, buat pengakuan di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku masih simpan kecewa sama si A. Habis itu minta pengampunan, Tuhan ampuni aku, sucikan aku. Kalau si A-nya masih ada, datangi si A-nya, nyatakan, minta maaf. Jangan biarkan itu justru menghalangi ibadah kita. Ingat, kalau engkau mengasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Dan perintah-perintahku salah satunya apa? Kasihlah seorang akan yang lain. Menjaga hati ini enggak gampang kok. Ya. Kalau hatinya murni, kalau hatinya beres, ditegur temannya, dia akan, oh makasih yo, kamu ingatkan aku. Itu hatinya beres. Tapi kalau hatinya ini sudah terlalu banyak sampah, ya saya bilang sampah itu ada kecewa segala macam itu. Belum ditegur. Baru saya ngomong dengan orang lain, misalnya dia di sini denger, wah nyindir aku kuwi. Lah, ini mesti ada sesuatu yang tidak beres. Mari kita uji hati kita masing-masing di hadapan Tuhan.
Ingat selalu Tuhan bahwa Dia memperhatikan hati kita. Dia melihat isi hati kita. Bahkan yang mungkin kita nggak teki pun Tuhan bisa lihat. Ya, semua bukan hanya dilihat, oh ya kamu mengasihi, oh ya kamu hatimu begini. Tapi juga kalau ada sampah di situ pun Tuhan lihat. Dan Tuhan ingin semua dibersihkan. Kegeraman, dengki, iri, segala macam. Soalnya kita banyak sekali mengajarkan itu. Untuk semuanya harus dibersihkan dari hidup kita. Jangan sampai segala apa yang baik yang kita lakukan bagi Tuhan, pengorbanan, pelayanan, termasuk ibadah kita, jangan sampai jadi sia-sia gara-gara hati kita tidak beres. Gara-gara masih ada dosa tersimpan dalam hati kita. Jangan sampai gara-gara perkara kecil, tidak ada pengampunan misalnya, itu menimbulkan kita tidak dikenan Tuhan. Amin. Ayo jaga hati kita. Tetap memiliki kerendahan hati, terbuka di hadapan Tuhan, izinkan Tuhan membersihkan hati kita. Ya, yang paling banyak sampah-sampah dosa dalam hati itu biasanya karena kekecewaan, kebencian, buka hati, kepahitan, dendam, apalagi sak konco-koncone. Itu mudah sekali masuk dalam hati dan itu menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Itu dosa. Kan aku belum melakukan, aku gur anyel pengen plek-plek karo dia. Baru pengen, dosa loh. Apa yang timbul di hatimu itu dosa, belum muncul, belum melakukan. Itu penghalang kita dengan Tuhan. Cuma dikasih Tuhan. Satu poin penting yang kita sadari. Tuhan mau memberi teladan buat kita tentang kasih. Kasih itu bicara hati. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita meneladani apa yang Tuhan sudah buat? Kalau tidak, kita meneladani siapa? Berkaitan dengan kasih ini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengirim Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Artinya Yesus memberi teladan. Bahkan di atas kayu salib Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Semua dilakukan Tuhan sesungguhnya menjadi teladan buat kita. Tetapi kalau kita tidak bisa meneladani itu, pertanyaannya siapa yang kita teladani? Siapa yang akan saudara jadikan panutan dalam hidup? Ingat, ajaran kekristenan, ajaran kasih yang luar biasa sekali dikagumi oleh seluruh dunia. Mengasihi termasuk kepada musuh sekalipun harus dilakukan. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau seseorang tidak mau mengasihi seperti Yesus mengasihi, karena firman Tuhan berkata, kalau aku mengasihi, aku akan hidup sebagaimana aku hidup. Artinya apa? Seperti dia, meneladani dia. Ketika disakiti, apa yang sudah lakukan? Yesus ampunilah. Kalau kita, tenonoso. Hati-hati, siapa yang diikuti yang seperti itu? Pasti kuasa jahat. Jangan biarkan kita diperdayai. Memang loro nang kene, aku dikecewakan, aku disakitin, that's okay. Jadi gini, ada satu ungkapan, saya baca satu artikel bilang gini. Kalau kamu nyakiti orang, dia mbok perlakuan gak adil, mbok fitnah, pokok segala yang buruk kau lakukan terhadap dia misalnya. Tapi dia diam saja. Sekalipun dia bisa balas, dia gak melakukan. Dia malah berlutut berdoa. Hati-hati hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan akan bela dia. Halo? Orang yang disakiti, dia tidak membalas. Dia malah berdiam terus. Terus diperlakukan yang buruk, dia tidak membalasnya. Dan dia datang ke Tuhan, dia bawa ke Tuhan. Tuhan, pembelaan hakmu, aku tidak mau membalaskan yang dilakukan orang itu. Wah, hati-hati saudara. Kalau saudara sudah melakukan yang buruk ke orang yang gak membalas, itu alamat buruk buat saudara. Kenapa? Karena urusannya bukan lagi dengan orang itu, tapi Tuhan. Firman Tuhan nyatakan itu. Orang yang disakiti itu gak mau sakit hati. Aku gak mau sakit hati Tuhan. Aku mau supaya hatiku tetap murni di hadapan-Mu. Wes terserah. Orang itu mau berbuat apa. Ya, sekali lagi.
tanda-tanda yang buruk bagi orang yang melakukan demikian. Pembelaan haknya Tuhan. Yang penting jaga hati. Ya, karena ini sensitif sekali tentang hati ini. Sangat-sangat rentan sekali. Mudah sekali luka, mudah sekali terpecah. Ya, hati pecah itu rusak. Karena itu, kalau engkau hatimu hari-hari ini mungkin ada yang aku mengalami yang namanya kekecewaan. Aku udah dikecewakan orang. Ya mungkin saya yang mengecewakan saudara. Atau siapapun. Ayo kita sama-sama terbuka di hadapan Tuhan. Kita mengakui semua di hadapan. Secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan supaya pulihkan hati kita. Ingat, rugi kita menyimpan kecewa. Rugi kita menyimpan kepahitan dalam hati. Tidak ada untungnya sama sekali. Justru sebaliknya, ini menjadi penghalang kita dengan Tuhan. Ingat, tangan Tuhan itu gak kurang panjang nolong, ya firman Tuhan. Telinga tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang jadi penghalang itu dosa. Nah, termasuk dosa itu adalah luka hati, kepahitan, kecewa. Ini penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ayo coba kita, pribadi kita masing-masing. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Kalau diingatkan sesuatu, minta ampun sama Tuhan. Buka hatimu. Amin.